Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur LR24. Mohon maaf, kali ini saya tidak bisa mancing lagi karena masih terluka kakinya. Jadi kita mau mengadakan ngobrol santai atau podcast bersama master mancing kita. Nanti kita tunjukkan siapa para suhu mancing kita kali ini. Tetap di Ridwan Angler 24. Oke, untuk mulai acaranya, mari kita panggil suhu kita, Silvianis. Gimana Mas kabarnya? Mana saja, alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Oke Mas, ini ada beberapa pertanyaan dari subscriber. Mungkin nanti kita ambil beberapa untuk ditanyakan pada Mas Silvianis. Oke, untuk pertanyaan pertama, ini sejak kapan Mas Silvianis ini hobi mancing atau suka mancing? Kalau dibilang sejak kapan, mungkin sejak kecil. Kita usia berapa tahun ya? 6-7 tahun lah sebelum masuk kelas, saya sudah mulai mancing. Oh, udah lama berarti Mas ya? Ya pertamanya sih hanya ikut-ikut teman atau kakak-kakak saya. Setelah itu mungkin perjalanan waktu 2 tahun 3 tahun ketagihan mungkin ya. Akhirnya saya bisa mancing. Untuk mancing-mancing itu biasanya Mas Silvianis ini mancingnya di tempat apa? Kayak di pemancingan atau di alam liar atau di laut? Itu gimana Mas? Saya kalau dikatakan sering mancing ya untuk masa kecil sampai remaja itu masih di liaran, di sungai, di alam liar. Ya, di parit, di sungai, atau di kubangan-kubangan kecil itu bekas hujan itu yang masih ya, yang terkenang lama, terus ada ikannya mungkin entah dari mana itu. Oh, gitu. Oke Mas, pertanyaan yang kedua. Mas Silvianis lebih suka mancing ikan yang besar atau ikan yang kecil, atau bisa dikatakan dengan microfishing? Kalau ikan besar kecil dikatakan ya untuk pertama kali saya mancing ikan ya, kalau dari kecil sampai besar sampai saya menikah sekarang itu, dulu saya nargetnya ikan besar. Nah, berjalannya waktu mungkin karena mancing untuk ikan besar itu bukannya dari kesenangan hati saya ini, tapi itu narget. Narget. Ya, jadi mungkin saya memburu ikan besar, ini mendapatkan yang besar, ikan banyak. Nah, itu masuk dalam kategori ambisi. Ya, setelah saya berjalan waktu yang lama ini ya, mungkin itu tidak masuk dalam kesenangan hati. Jadi saya mulai bosanlah dengan ikan besar karena itu tidak bisa mengobati kebosanan saya atau kejenuhan saya, karena di situ saya punya ambisi atau target, mungkin untuk mendapatkan ikan besar, ikan banyak, atau di kolaman itu untuk bisa dibagikan kepada teman. Jadi itu bukan kesenangan untuk diri saya pribadi, tapi hanya untuk saya pamerkan pada orang lain mungkin. Nah, itu masuk kategori ya gimana ya, hanya kesenangan semu. Gitu. Dan di microfishing ini saya menemukan kesenangan sejati. Soalnya saya berangkat mancing itu keinginan saya itu hanya ingin mancing, melihat air yang jernih dan melihat perahu saya itu tenggelam, dan untuknya hasil itu adalah rezeki. Nah, situ kesenangan sejati. Jadi emang kadang cerita
beda orang kan beda gitu. Ya itu kan versinya masing-masing. Nah, versinya masing-masing. Hanya orang itu kan beda-beda. Iya. Oke, pertanyaan yang ketiga, Mas Silvianis. Untuk microfishing, umpan yang sering digunakan itu biasanya umpan seperti apa, Mas? Untuk sekarang sih saya lebih sering pakai belatung atau orang Jawa namanya set. Belatung, tapi bukan belatung yang dijikan ya, itu dari belatung buah. Oh, belatung buah. Ya, dari buah nangka, mungkin dari buah jambu biji merah atau buah belimbing, atau bisa juga itu dari sayur. Oh, dari sayur bisa nggak? Bisa, ada belatung dari sawi atau cabai, itu bisa. Oh, Tapi itu kan hanya saya temukan sekarang. Dulu saya memakai ya umpan lama, cacing. umpan lama seperti cacing. Ya, cacing kan umpan cacing. Terus berkembang lagi dari udang kupas. Terus saya pakai ulat pakan burung. Terus saya update dari ya pengalaman lah atau referensi dari teman-teman. Saya pakai set. Untuk wateran sangat lop lah. Water itu sangat ganas menyambarnya. Jadi itu lebih sering saya pakai. Iya. Oke, pertanyaan yang keempat, Mas Silvianis. Untuk teknik microfishing itu sendiri, itu ada berapa jenis teknik, Mas? Untuk menurutnya Mas Silvianis itu? Kalau teknik itu ada banyak. Dari setiap negara, setiap wilayah, masing-masing pemancing itu punya teknik sendiri-sendiri. Tapi kalau untuk saya dari microfishing ini, itu yang saya gunakan hanya dua teknik. Itu pelampung tenang ya, untuk diulekan atau air tenang. Itu saya pelampung dasaran tapi pakai pelampung. Nah, untuk arus deras saya pakai pelampung atas, ngambang itu teknik pijutan. Jadi saya lemparkan berulang-ulang itu di arus deras, dan percikan itu menimbulkan suara gemericik yang ikan itu kira seperti hewan kecil jatuh. Oh, gitu. Ya, jadi dia punya naluri untuk menyambar makanan. Kira itu makan. Iya. Dan tidak sering pelampung saya pun sering disambar. Oh, berarti dia nyambar pelampungnya. Nah, lebih sering tuh pelampungnya. Soalnya pelampung kan jaraknya dari sambaran-sambaran itu akhirnya dia melihat umpan kecil ya itu langsung dimakan. Oh, gitu. Ya. Oke, Mas Silvianis, untuk pertanyaan ke-6, ini untuk microfishing sendiri itu terkenalnya atau boomingnya di wilayah Mas Silvianis itu sejak kapan? Atau barusan atau udah lama? Kalau di sini sih saya kurang tahu ya, mungkin sudah lama. Cuman kalau kelihatannya saya pantau dari grup-grup FB itu baru-baru saja ini. Atau mungkin ini lagi musimnya ikan kecil. Jadi lebih banyak yang narjet ikan kecil, lebih pindah dari ikan besar yang kemungkinan sulit untuk cuaca musim ini sulit, akhirnya pindah ke ikan kecil. Oh, berarti beberapa hari ini cuacanya emang sulit Mas ya buat microfishing. Kalau untuk cuaca sih ya memang berpengaruh lah, sulit. Tapi ikan tetap mau makan. Potong ini. Tetap mau makan. Cuman ya itu kita harus mempelajari untuk ikan ini mau makannya posisi di air yang mana, keadaan seperti apa, dan umpannya itu apa. Kita harus belajar di situ. Tidak ada kata sulit kalau kita mau belajar. Nah, gitu sedulur-sedulur. Semua itu harus butuh belajar. Daripada kita mancing sendiri, nggak ada gurunya,
Jadi mau mancing kayak apa ya nggak dapat ikan. Beda kalau ada masternya atau suhunya, bisa diajarin untuk teknik mancing, teknik masang umpan, sama cara mencari tempat yang enak buat mancing. Itu kita harus punya guru atau punya teman yang sudah senior mancing. Oke, Mas Silvianus, ini pertanyaan terakhir. Untuk microfishing sendiri itu ada kendala apa enggak selama ini? Kalau kendala itu sudah pasti ada. Namanya juga kita mencari rezeki di situ. Iya. Bukan sekedar untuk menyalurkan hobi, tapi kita juga mencari rezeki. Kalaupun itu sudah rezeki kita. Untuk kendala yang sering yaitu ikan susah makan. Ikan susah makan. Ikan susah makan itu pasti ada sesuatu di semuanya, atau ada suatu pengaruh dari aspek cuaca atau kondisi air atau mungkin umpan kita. Itu sudah pasti berpengaruh. Iya. Untuk lokasi mancingnya seperti microfishing itu biasanya paling Mas Silvianus kunjungi itu tempatnya seperti apa sih? Yang sering saya kunjungi sepertinya ya, kalau yang sering saya primadona lah. Ya, tempat primadona. Nah, tempat primadona untuk microfishing itu biasanya air jernih, gemericik, atau ada kerojokan. Jadi seperti air terjun kecil gitulah. Nah, di situ kan ikan kecil itu naruhnya kan ke atas. Jadi terus berenang ke atas. Nah, di situ tempat dia mentok, berkumpul, lompat. Nah, di situ dia banyak mencari makan di situ. Iya. Oke, Mas Silvianus, ini udah terakhir pertanyaannya. Tambah lagi ini. Soalnya ini ada pertanyaan dari spesial subscriber. Untuk microfishing sendiri, joran seperti apa sih yang digunakan? Apa seperti yang ada di depan saya ini? Ya, kebanyakan yang digunakan untuk microfishing itu kan cari joran yang sensitif. Oh ya, sensitif. Contohnya seperti ini, joran microfishing Tanago. Ya. Boleh di ini. Seperti jorannya itu sangat ringan, tapi lentur. Dan tingkat kesensitifannya itu sangat tinggi. Jadi ikan sekecil apapun yang menarik line, joran itu langsung melengkung. langsung melengkung. Ya, dan getarannya itu terasa sampai kakaknya ini. Dan itu sensasinya yang kita rasakan dan kita cari. Iya. Itulah keistimewaannya Tanago atau joran microfishing. Untuk harga joran Tanago microfishing ini kisaran sampai berapa sih kalau boleh tahu? Bervariatif sih untuk harganya. Ada yang harga murah dari harga 18 ribuan, 20 ribuan sampai harga jutaan, bahkan belasan juta. Tapi saya ya nggak kuat lah beli itu. Hanya pemancing kali biasa sih. Saya gunakan hanya joran tengah harga 100 sampai 150. Oh gitu. Ya. Berarti semakin mahal harganya, semakin aktionnya atau kelenturannya itu beda, Mas. Actionnya lebih terasa dan juga sangat mantap lah. Karena saya belum merasakan, ya untuk sementara saya merasakan ini ya sudah luar biasa daripada joran-joran yang biasanya saya pakai. Oke, terima kasih banyak Mas Silvianus atas waktunya. Untuk sedulur angler, apabila nanti ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya bisa ditulis di kolom komentar. Nanti kita akan undang lagi para suhu-suhu mancing untuk kita ngobrol bareng atau ngobrol santai, ngobrol seputar mancing, umpan-umpan, dan tekniknya seperti apa, keseruan mancingnya seperti apa. Oke, Mas Silvianus, terima kasih banyak. Siap.
atas waktunya mau datang ke tempat kami. Oke. Terima kasih untuk semua pihak-pihak yang sudah ngedukung channel ini. Semoga Anda semua sehat selalu, diberikan kesehatan, kelancaran, serta barokah untuk kedepannya. Dari saya, Ridwan Engler 24, saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.